ini kalau di Indonesia lagi masanya apa? Masa ganti musim itu apa kalau di Indonesia namanya? Pancaroba. Paceklik. Nah, di sini juga paceklik. Banyak yang sakit, banyak yang kaget ya dari musim dingin ke musim panas. Itu kita diajarkan sebuah sholawat supaya kita senantiasa sehat, diberikan kesembuhan. Tahu sholawat apa? Padahal setiap hari dibaca ya. Itulah maknanya buat kita sebenarnya. Apa sih artinya Al-Quran? Apa sih buat kita gitu? Sholawat itu sebenarnya apa sih tujuannya? Kenapa kita selalu membaca tapi kita nggak paham? Kita mau tampil di Yaumcat, sholawatnya juga itu juga. Mari kita bersalawat kamilah. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang belum sakit jangan diberi sakit. Jangan mengharapkan sakit, walaupun pasti akan diberikan sakit. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala sing sakit-sakit bersubuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa aliha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbin nas, Allahumma rabbin nas, Allahumma rabbin nas, adhibil ba'sa isfi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit. Engkaulah yang maha penyembuh, Engkaulah penawarnya ya Allah. Dan janganlah berikan penyakit selain itu, dan janganlah ada komplikasi setelah penyakit yang Engkau angkat. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar bahasa ya sekarang sebenarnya bukan saya yang bertugas, sudah dipersiapkan, tapi karena ada halangan, ada acara lain, terpaksa jadi saya yang mengisi. Semoga saya bisa menggantikan posisinya Mas Ari yang seharusnya bertugas pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mau mencoba mengajak kepada kita belajar bersama bagaimana cara kita meminta kepada Allah yang paling baik, bagaimana kita berdoa, cara berdoa yang paling baik, yang paling ampuh supaya doa kita itu dikabulkan. Jadi selama ini kita mengenalnya cara berdoa, adab berdoa itu memakai baju yang baik, yang paling rapi, yang paling bagus. Jadi diri kita yang kita kenakan ini yang terbaik untuk
meminta. Tapi kita lupa bagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran bagaimana sih cara Anda, cara kalian wahai hambaku untuk meminta sesuatu kepadaku. Jadi ada cerita sedikit dulu di sini, ada yang minta doa. Kang, saya dapat file di pabrik ini, tolong didoakan ya. Nanti kalau saya diterima di sana saya akan syukuran. Lalu saya tanya, kamu biasa baca Fatihah nggak kalau sholat? Ya biasa, pasti ada Fatihahnya. Terus gimana bacanya? Ternyata Fatihahnya sama dengan kita. Tapi kenapa kok nggak paham gitu? Ya kan? Dia bacanya juga iya karena berdua iya karena setengah. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Terus cara yang terbaik berarti gimana? Kita menyembah dulu atau kita minta tolong dulu? Kira-kira menurut sampean? Iya, seperti itulah. Seperti kita diberikan sakit. Sakit ini satu nikmat. Tapi bagaimana kita menerima sakit ini ketika kita diberikan sakit? Kita mengeluh dulu, kita memohon kepada Allah, ya Allah, apa sih dosaku sampai Engkau berikan seperti ini? Ataukah kita meminta, ya Allah, berikanlah ampunan dari segala dosa-dosaku. Kita menyadari atas dosa yang kita lakukan. Kita menyadari apa sih penyebab sakit ini. Kita cari dulu penyebabnya. Lalu kita memohon kepada Allah dengan cara yang benar. Kita menyembah dulu, kita lakukan dulu kewajiban kita, baru kita minta hak kita. Seandainya kita tidak bekerja lalu kita minta gaji, 1 minggu kita pray, kita nggak mau kerja, kita boikot, nggak mau datang ke pabrik. Terus waktu gajian kita mintanya gajinya full 1 bulan. Kira-kira bosnya ngasih apa enggak? Itu kan. Jadi kecap nomor 1, penjualannya pasti dikatakan nomor 1. Ya, doa nomor 1 itu tentunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah dulu Tuhanmu, lakukan dulu pengabdianmu, barulah meminta kepada Allah. Kita kebanyakannya kalau dikasihkan ujian, dikasihkan sakit itu kita mengeluhnya, ya Allah, apa sih dosaku sampai Engkau berikan ujian seperti ini. Padahal Allah sudah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan memberikan satu cobaan pun kepada hamba yang tidak mampu menerimanya. Jadi ujian itu sebatas kemampuan kita. Kita tidak akan diberikan ujian di luar dari kemampuan kita. Jadi itu triknya, trik dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah. Untuk malam ini banyak yang bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Mohon doa dengan memberikan infak dulu. Berarti caranya sedikit mendekati benar atau sudah benar. Jadi orang meminta itu ada yang menengadahkan tangan gitu kan. Tangan di bawah berarti meminta, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita kadang-kadang berdoa mengangkat kedua tangan kita, meminta kepada Allah. Tapi ada cara yang lebih baik, yang lebih sopan, yang lebih mujarab ketika kita meminta kepada Allah. Yaitu dengan begini. Keluarkan. Kita bersedekah. Anda tidak percaya ataupun boleh percaya juga, bagi mas-mas yang malam ini mengeluarkan sedekah, mengeluarkan rezekinya, mungkin satu orang 100.000 atau 10.000 gitu ya. Ya tadi yang di dompet Anda ada 10.000, nanti ba'da Isya pulang dari sini dilihat dompet Anda. Apakah Allah melipat gandakan 700 atau sudah nggak ada uang yang 10.000 yang Anda keluarkan itu? Pasti nggak ada, ya kan? Sudah dikeluarkan, gimana mau ada? Tapi percayalah bahwa Allah akan melipat gandakan. Satu amal dikalikan 700. Jadi satu amal diibaratkan sebuah tangkai. Satu tangkai akan memiliki 7 cabang, 100 cabang. Jadi akan dilipat gandakan, maaf. Jadi satu amal ibarat satu batang, ada 100 tangkai yang bercabang-cabang. Jadi seperti itulah Allah meluaskan rezeki buat kita. Satu kali amal dikalikan 700. Jadi mengeluarkan uang 1.000 jadi berapa? 700.000. Tapi kenapa kita selalu memintanya kita keluarkan uang, dapatnya uang? Padahal tidak semua rezeki itu berupa harta benda, tidak berupa harta, tidak berupa uang. Kita kerja di majikan, di pabrik kita, memang kita dapat gajinya uang. Tapi kita dengan Allah ada teori
1 tambah 1 menurut matematika pasti 2, benar ya? Kalau 1 tambah 1 dijawab 3, Pak gurunya mumet nih. Masa 1 tambah 1 nggak tahu. Tapi di hitungan Allah belum tentu 1 tambah 1 itu menjadi 2. Bisa Allah melebihkan. Allah kuasa, maha kuasa. Allah mengetahui apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian sedekahkan. Allah mengetahui segala-galanya. Jangan takut mengeluarkan karena Allah mencatat semua amal-amal kita. Malaikat-malaikat Allah selalu mengawasi kita, mengawal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sedikit saja, bagaikan buah zarah, bagaikan biji sawi itu, kita akan menerima balasan dari sedekah yang kita keluarkan. Tapi sedikit juga, sekecil apapun kesalahan dan dosa kita, pasti kita akan menerima azabnya. Entengnya, ini baiknya buat kita, Allah itu mempunyai sifat tawwabun, maha pemurah. Jadi ketika kita bersalah, yang penting kita sadar saja. Jangan sadar tapi ngulangi. Udah tahu mabuk nggak boleh, mabuk terus dilakukan. Kalau salah, melakukan kesalahan, tobat saja intinya. Nggak ada cara yang lain. Kalau nggak mau tobat, ya sudah, berjalan terus. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, seseorang yang sudah Islam kemudian dia kafir dan bertambah kekafirannya, maka seluruh amalnya yang dia lakukan dulu sia-sia, nggak akan mendapatkan sedikit pun pahala. Kenapa? Karena dia sudah Islam, sudah tahu yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Tapi dia menjadi kafir dan bertambah kekafirannya sampai dia meninggal, maka amalnya dahulu sia-sia saja, pahalanya sia-sia saja, semuanya sudah terputus, berganti dengan dosa, berganti dengan kekafirannya itu. Jadi dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah ini, mari kita lakukan yang diperintahkan Allah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, yang selalu kita baca dalam sholat, dalam setiap meminta, dalam berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibiasakan kita meminta dulu baru kita menyembah. Jangan dibiasakan kita selalu memohon dulu, minta bantuan dulu baru kita sedekah. Karena lipat gandanya, pahalanya ataupun pengembalian dari Allah itu bukan pasti akan diberikan dengan uang. Mungkin saja diberikan penyembuhan dari penyakit yang kita sakit itu, mungkin saja diberikan ampunan dari dosa-dosa kita, dan semua itu tidak kita rasakan mungkin. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-57, barang siapa yang kafir, belum tentu mereka bisa bertaubat. Jadi ketika Allah sudah menutup hatinya, sudah menutup telinganya, menyumbat telinganya, apapun yang kita berikan kepada mereka, apapun yang kita perdengarkan, mereka tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena Allah sudah menutup hatinya. Maka kita sebagai hamba-hamba yang selalu mengejar, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah ini, tugasnya menyampaikan saja. Kita ajarkan, kita sampaikan bagaimana kita meminta, bagaimana ketika mereka mengeluh, bagaimana ketika keluarga kita merasa sakit, merasa mengeluh ini, bagaimana kita mengajarkan kepada mereka supaya memohon dengan cara yang benar. Bagaimana sih berdoa dengan cara yang benar? Haruskah kita membaca banyak sekali sesuatu yang ada di dalam buku doa-doa, tapi kita tidak memahami maksudnya sama sekali? Ataukah kita cukup dengan bahasa kita, tapi kita mengetahui? Lebih baik mana bagi kita, itulah kita sendiri yang akan mengetahuinya. Itu tentang cara bersedekah atau tentang cara berdoa yang lebih baik menurut Allah yang diperintahkan kepada kita. Jadi berikan dulu, sedekahlah dulu, barulah nanti memohon atau meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan singkat, semoga bisa menambah keimanan dan juga cara kita berdoa. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang membeli mobil itu bisa menjadikan dakwah sebagai lahan dakwah. Jangan sampai kita lupa
bahwasanya niat kita mau dijadikan dakwah nanti sudah punya keasikan, kita lupa niat kita. Kalau yang mau buat SIM kita doakan bersama-sama semoga bisa mengerjakan soalnya dan juga bisa melaksanakan tesnya dengan baik sehingga apa yang dicita-citakan bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf kepada saudara sekalian, semoga memohon kami dari pihak musala memohon maaf dan meminta kepada saudara-saudara sekalian, mari kita ramaikan musala kita makmurkan lagi, kita saling belajar, saling share walaupun sedikit, kita sampaikan walaupun hanya satu ayat di majelis kita ini, kita istiqomahkan acara kita sehingga masjid ini benar-benar menjadi masjid, benar-benar menjadi tempat ibadah, benar-benar menjadi rumah Allah yang bisa kita jadikan tempat berlindung, kita jadikan tempat yang nyaman bagi kita dan tidak mendatangkan satu kemudaratan ataupun hanya bernama masjid saja tapi tanpa ada penghuninya ataupun ada jamaahnya. Insya Allah kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengizinkan niat kita dan kita benar-benar menjadikan gedung ini menjadi masjid yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai jamaahnya dan kita akan selalu mendapatkan rahmat, pahala dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah, adakah yang ingin bertanya tentang ilmu mereka? Dipersilakan. Kepada seluruh jamaah yang mau bertanya tentang ilmu-ilmu agama, ya persilakan. Barangkali ada unek-unek di belakang yang ingin disampaikan, monggo. Dapur udah siap. Udah siap. Demikian tadi acara taklim Masjidul Kultum. Semoga dengan kita thalabul ilmi sedikit belajar, menambah ilmu kita dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat dirahmati Allah, demikianlah acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita tutup acara dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.